Ada yang pernah komen di salah satu videoku ya, emang bisa Xeon Karbu di upgrade CVT-nya? Emang bisa ya? Tentunya pasti bisa ya, karena konsumenku ada datang bawa Xeon Karbu yang umurnya kurang lebih sudah 13-14 tahun ya. Dalam arti itu tahun 2010-an. Yang dimana keluhannya itu beraneka ragam. Jadinya orangnya sudah pasti ya datang karena nonton dari YouTubeku dan penasaran emang bisa Xeon Karbu di upgrade CVT-nya. Tentu saja memang bisa ya. Jadi untuk part-partnya itu sudah aku sediain juga, jadi nggak usah khawatir. Nah, apa aja sih yang menjadi problemnya dari motor ini? Ya karena memang motor ini tuh karena sudah tua ya, lebih dari 10 tahun. Jadinya memang perlu banyak sektor yang harus diperhatikan. Dan juga karena dari handlingnya ya, terutama di bagian shockbreakernya itu sudah rapuh pakai banget alias sudah lemot ya. Itu juga pengen diganti. Jadi yang kita ganti itu shockbreakernya dengan menggunakan YSS Pro Pro Plus ya, nama baru dari ProSet R. Oke. Nah, untuk di bagian CVT-nya itu kita upgrade dengan paket simple aja sudah sangat cukup ya, dimana juga untuk puli maupun juga kampas gandanya ini masih bisa digunakan. Dan untuk V-beltnya ini setidaknya masih bisa digunakan sekitar 3.000 sampai 5.000 km ya untuk pemakaian normal. Karena memang dari orangnya sendiri itu cuman perlunya pakai yang standar aja dan juga pemakaian normal ya, dalam arti untuk daily aja, kebutuhan sehari-hari, dan itu pun juga pakainya nggak jauh-jauh banget, jadi ya masih oke lah. Jadi kita nggak perlu ganti V-beltnya. Dan yang kita ganti memang paket simple itu terdiri dari roller, piri CVT, dan juga piri sentry ya, dari merek TDR. Di sini aku juga pastinya ya ngebersihin dulu semuanya ya di CVT, karena ini benar-benar yang sangat-sangat kotor, dan orangnya waktu beli itu ya udah cuman seminggu pindah tangan, kemudian juga langsung upgrade ya. Jadi benar-benar yang luar biasa sangat kotor, pakai banget ya. Ini kayaknya bukan hitungan bulan ya, tapi ini mungkin sudah tahunan nggak pernah dibersihkan bagian CVT-nya. Jadinya nggak usah khawatir juga ya, kita bersihkan di bagian CVT-nya. Jadi langsung aja kita upgrade, kemudian kita pasang dengan part-part baru, dan pastinya ya shockbreakernya juga sudah baru ya. Di sini sudah menurutku sudah oke. Tapi konsumenku juga ada mengalami namanya keluhan ya, di mana ya di bagian sektor mesin. Nah itu nanti bagian terakhir ya kita bakal bahas. Jadinya setelah kita rakit semuanya ini, kita sudah pasangin dengan rapi, sudah dites juga sebentar, dan pastinya kita tes riding dulu. Di tes riding ya di sini tuh mungkin aku bisa mengatakan bahwa dari CVT-nya sebenarnya sudah tidak ada terlalu bermasalah, hanya saja itu dari mesinnya. Kenapa ya? Sekali lagi, ini adalah motor second, kemudian baru dibeli, dan dari pengguna sebelumnya juga nggak tahu historinya ya untuk dari perawatannya. Karena memang dari segi mesin ini gak enak ya, tapi untuk aliran tenaganya di CVT ini sudah cukup oke, dimana 0 sampai 60 sudah menurutku udah oke banget, walaupun memang ada sedikit kendala. Dan juga menuju ke 80 ini masih sanggup. Jadinya untuk motor ini ya dipakai daily, untuk di jalan yang agak sedikit lowong, mau agak speeding, ini masih cukup bisa banget ya. Jadi dari sektor CVT sudah sangat mumpuni banget, dan juga dari Pro Plus-nya ya, atau YSS Pro Plus-nya ini juga sudah enak banget, sudah ngelayun banget. Ngelayun dalam arti bisa empuk tapi menahan bebannya juga sudah cukup oke ya. Jadi untuk beban-beban yang normal di bawah 150 kilo atau total ya 150 kilo itu masih sanggup ya. Cuman memang seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa pada area mesin ini tuh masih sangat kurang, dimana ya kemungkinannya adalah dari bagian karburatornya itu nggak enak atau bisa dibilang kotor. Bahkan juga ya ada kemungkinan di bagian pistonnya ya, karena penggunaan bahan bakar yang kotor atau sudah tidak pernah sama sekali dibongkar mesinnya ya, alias turun mesin. Jadi ada kendalanya ketika di 40-60 itu terasa seperti
kehabisan BBM ya, kayak nah, itu fenomenanya seperti itu. Jadi bukan di CVT-nya tapi sudah pasti di bagian mesinnya ya, entah itu di karburatornya atau juga di bagian permesinannya dalam arti blok dan pistonnya. Jadinya ya aku hanya bisa menyarankan ke konsumenku untuk dibongkar di bagian mesinnya, dibersihkan karburatornya ya. Paling minimal dulu deh karburatornya dibersihkan ya. Kalau memang sudah oke ya berarti nggak perlu turun mesin. Tapi ada baiknya kalau motor yang sudah cukup lama seperti ini ya, apalagi belinya second, berusia 10 tahun lebih, itu lebih baik dibersihkan secara menyeluruh dan turun mesin supaya performanya juga lebih oke lagi ya. Dan di sini pun juga aku sudah ngelapor semuanya, analisa-analisanya yang sudah aku bikin ya. Dari CVT, dari shockbreaker hingga permesinannya itu sudah aku laporkan semua. Hanya saja ya memang aku tidak ada di bagian analisanya karena sudah terlalu sore dan konsumenku juga agak buru-buru ya. Jadi nggak sempat untuk bikin sesi analisanya. Kemudian juga ini sudah mau tutup ya karena sudah sore banget ya datangnya ya, sekitar jam setengah 4 atau jam 4, jadinya ya kekurangan waktu untuk di bagian analisanya. Tapi sudah pasti ya dengan penjelasan singkat ke konsumenku sudah tahu untuk langkah selanjutnya mau dibikin seperti apa dan penanganannya seperti apa. Karena ya memang sekali lagi ya perlu yang namanya servis besar kalau sudah lebih dari 10 tahun ya, dalam arti pembersihan di bagian blok, kemudian piston, kesehatannya seperti apa, karburatornya seperti apa, itu juga sudah pastinya perlu diperhatikan supaya nggak sia-sia ketika upgrade CVT. Nah mungkin bagi kalian ya yang punya kasus serupa ya, motor lama kemudian upgrade CVT tapi hasilnya agak memble ya walaupun sudah di-upgrade ya, perhatikan di bagian karburatornya atau di mesin injeksi itu perhatikan di bagian throttle body dan juga injektornya, kemudian baru nyari di blok dan sehernya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk upgrade di Yamaha Zeon Karbu 2010 ya. Jadi gak ada yang mustahil untuk upgrade di bagian CVT-nya Zeon Karbu 2010 ya. Memang sih untuk partnya terbatas ya, hanya di paket simple aja, tapi itu sudah sangat cukup untuk dipakai untuk harian. Touring juga sudah masih oke banget ya. Jadi untuk karbu beres ya, Zeon Karbu maksudnya. Oke. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.